Karena TVRI ini tontonan saya sejak kecil, menjalin persatuan dan kesatuan. Terus terang di tempat saya di Sumbawa, Simpai hari ini itu tidak ada channel lain selain TVRI. Yang lain harus membutuhkan parabola dan lain-lain. Sampai hari ini memang ada tontonan kita adalah TVRI. Saya ini orang Sumbawa, Mbak. Kami ini tinggal di pesisir. Suara kami memang harus lebih keras dari suara ombak. Dan Sumbawa adalah bagian dari suku Betawi. Ada 16 suku Betawi yang ditulis itu di Museum Fatullah. Saya pikir karena Bung Sinton ini kalau kata orang kampung saya di desa Lamenta, Kecamatan Empang, Sumbawa itu mati leak katanya. apa tuh artinya? Ini anak Sumbawa, Mas, yang mandi di kali tiap harinya. Dengan adanya putusan ini memberikan saya sedikit mimpi, walaupun baru sedikit, Bang. Yang kropos dari pagar yang membentengi agar tidak semua orang bisa mengakses. Itulah harapan kami ke Bang Ruhut dan lain-lain yang partai PDIP misalnya, untuk sama-sama dong sepakat menghilangkan presidensial threshold. Sehingga setelah batasan usia mulai dilonggarkan oleh MK, ke depan syarat 20%-nya juga dihilangkan. Sehingga saya anak Sumbawa bisa menjadi, saya yakin saya akan calonkan diri sebagai seorang presiden ke depan gitu. Wah, luar biasa. Amin. Itu yang saya bela dari pikiran saya dan pikiran partai politik. Dengan ketiga paslon itu ada menterinya di kabinet, tentu ada sistem saling koreksi di dalam. Semisal hari ini, apa bisa itu Pak SBY kontak dengan guru SD 12 Sumbawa Besar misalnya? Kan nggak bisa. Yang punya legalitas untuk berbicara kepada ASN itu adalah Menpan. Suryadi Putra, juru bicara TKN Prabowo Gibran. Mas Yadi, selamat malam. Salam sehat, Mas. Selamat malam, Mas. Kebetulan lagi sedang di Sumbawa, Nusa Tenggara Barat ini, Mas. Baik, pantesan. Ini secara daring biasanya Mas Yadi selalu hadir di TVRI. Terima kasih. Salam untuk keluarga di sana, Mas Yadi. Bang Ferry, Bang Refli, dan juga Bang Suryo. Saya akan langsung ke Bang Suryo dulu. Bang Suryo, mohon dijawab, Bang Suryo. Ya, Mas. Kebetulan kami ini lagi di Dapil. Saya lagi di Sumbawa juga. Lagi ngurus pileg karena seakan-akan konsentrasi kita hari ini terfokus kepada pilpres, padahal daulat kuasa rakyat itu adanya di parlemen. Jadi sedang kampanye, kami lagi di daerah ini. Saya kebetulan di Sumbawa Besar, Nusa Tenggara Barat. Misalnya juga kalau dilihat ya, Pak Suryo ini jauh lebih beringas dari Pak Prabowo. Ya, lebih cocok jadi calon presiden dibandingkan Pak Prabowo sebenarnya kalau membantah Pak Anies begitu ya. Saya ingatkan Anda bersumpah Anda sebagai seorang anggota DPR. Demi Allah, saya bersumpah. Terima dulu sebagai RUU, bikin catatan saya menolak penunjukan. Apa urusan Anda memaksa orang lain menerima? Tidak bisa, kan Anda disumpah. Tidak bisa. Sumpah demi Allah. Kami punya hak nanti dibahas. Anda wajib menjalankan menolak pelaksanaan undang-undang IKN adalah pembangkangan terhadap hukum nasional. Itu pun juga bisa. Ini yang tidak baca undang-undang nih Bapak ini. Loh, bagaimana dia baca undang-undang? Pembahasan ulang mau ada larangan. Di undang-undang berapa, Pak? Bagaimana maksudnya? Tata cara pembuatan undang-undang itu diatur dalam undang-undang berapa? Apa yang Anda takutkan dari pasal undang-undang D3? Coba semua orang di situ. Yang mana pasal berapa? Pasal berapa? Pasal berapa? 73 dan 74, Bung. Pasal 73 itu terkait daulat kuasa rakyat. Kamuflase untuk kepentingan-kepentingan dari wajah-wajah lama ini. Bagaimana ke Bung Suryo dulu? Jadi Lukna, Partai Gelora itu memang usianya sangat muda, tetapi usia organisasinya muda. Akan tetapi usia politik kami itu jauh lebih tua dari Republik. Kita bisa menarik genealogi kami dari 1908, Budi Utomo, 1909, Sarekat Islam ketika pribumi itu menemukan cara produksinya dengan mengorganisir pedagang-pedagang batik gitu. Tentang pembeda kami dengan wajah-wajah lama, ya tentu partai baru adalah antitesa daripada wajah lama. Kita lihat sekarang, Mbak, tidak ada satupun jabatan politik yang tidak lahir dari partai politik. Partai politik adalah main gate, pintu utama agar private bisa masuk ke dalam negara. Betapa pentingnya posisi partai politik, dan kritik kami terhadap partai politik itulah yang membuat kami mendirikan partai politik modern. Ketika demokrasi menghendaki pembatasan kekuasaan, kita lihat bagaimana partai-partai politik itu, ketua umumnya semakin tanpa masa jabatan. Ketika demokrasi menghendaki bahwa pemilihan itu harus lahir dari absorpsi kehendak rakyat, pemilihan, kita lihat bagaimana ketua-ketua umum partai politik yang ada di parlemen hari ini dipilih dengan cara aklamasi. Ketika demokrasi menghendaki partai politik sebagai pilar utamanya dijadikan sebagai satu ajang
seni di dalam memanage konflik yang baik. Kita lihat bagaimana partai politik menunjukkan betapa ugal-ugalannya di dalam memanage konflik. Itulah kemudian kita lahir untuk mendeliberasi hal itu semua. Partai Gelora tidak ada sendem di dalam Partai Gelora. Kami ini deliberatif. Kami ini bebas, semua kader bebas tumbuh dengan ragam ide, beda dengan ketum pun boleh. Karena terkadang yang membuat demokrasi kita mati di parlemen adalah ketika ada telepon dari ketum. Kami tidak akan mengenal yang namanya PAW, apapun ragam perbedaan karakter dan watak daripada kader yang melahirkan pemikiran-pemikiran baru. Kita pahami itu karena datang dari latar belakang yang berbeda. Situasi lingkungan produksi yang berbeda akan membuat pemikiran orang yang berbeda, dan kami mengafirmasi hal itu. Gelora akan memberikan ruang yang sangat terbuka bagi apapun ragam dan warna ide. Kami hanya dipersatukan oleh satu hal. Kami punya satu cara baca yang sama di dalam membaca realitas, mempersepsikan diri, mempersepsikan masyarakat sipil, mempersepsikan masyarakat politik, dan kami punya satu telos yang sama, yaitu hendak menjadikan Indonesia sebagai kekuatan superpower baru dunia, dan itu kami yakin bisa dalam waktu 5 tahun. Kami punya pentahapan untuk menjadikan rakyat Indonesia bangga dengan bangsanya.